Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Bengkulu TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tentang tema kita, yaitu mengenai urgensi azas musyawarah mufakat dalam hukum acara pidana, bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Rusdi Sastrawan SHMH selaku Kasipidum Kajari Bengkulu, dan juga ada Bapak Profesor Dr. Herlambang selaku akademisi hukum Universitas Bengkulu ya. Nah, untuk yang mau bergabung mungkin di line telepon kita TVRI Bengkulu nanti yang akan bertanya, kita punya buku dari Pak Rusdi tentunya, buku mengenai urgensi azas musyawarah mufakat dalam hukum acara pidana. Ini bentuk bukunya tentunya, dan ini nanti kita bagikan bagi pemirsa yang ingin bertanya di sore hari ini ya. Oke, nah kita kembali berbincang tentunya dengan kedua narasumber kita tentang urgensi azas musyawarah mufakat dalam hukum acara pidana. Kita ke Pak Rusdi dulu nih ya. Nah, untuk menawarkan nih kepada pihak terdakwa atau juga perkara-perkara tentunya untuk musyawarah mufakat ini sendiri, apakah dari pihak jaksa yang menawarkan terlebih dahulu atau dari pihak terdakwa yang menginginkan musyawarah mufakat? Ini seperti apa ini kondisionalnya di lapangan, Pak? Ya, kalau untuk sekarang ya, karena yang ada ini kan bentuknya RJ ya. Ya. RJ. Kemudian kalau anak itu diversi, ketersediaan sekarang normanya atau aturannya ya seperti itu ya. Baik itu dari inisiatif jaksanya boleh. Kemudian dari pihak pelaku dan korban juga bisa. Oke. Ketika memenuhi syarat, kalau di Perja 15/2020-nya ancamannya paling tinggi itu 5 tahun ya. Kemudian belum pernah dihukum. Kemudian juga telah terjadi kesepakatan perdamaian. Tentunya azas musyawarah mufakat itu bisa tercapai, sehingga penghentian perkara ini khususnya di penuntutan bisa terlaksana. Oke, baik. Nah, kita ke Profesor Herlambang nih. Sebaiknya nih Pak Profesor tentunya untuk yang menawarkan hal tersebut nih, untuk perkara musyawarah mufakat ini sendiri, itu dari pihak jaksanya sendiri atau dari kedua belah pihak yang tengah berseteru tentunya. Ya, ini kadang-kadang masalah pengetahuannya. Ya. Tidak semua masyarakat kita paham juga. Maka ada baiknya juga kalau polisi atau jaksa memberitahu Bapak Ibu, bahwa ada jalur hukum seperti ini. Silakanlah kalau Bapak Ibu mau berdamai, kami tunggu, kan gitu kan. Tapi banyak juga masyarakat yang sudah paham. Jadi dia secara otomatis ngomong ke polisinya, Pak, kalau ini jangan dulu dilanjutin, biar kami coba dulu selesaikan. Itu dua-duanya boleh kok. Dua-duanya boleh. Ya. Dan nantinya tidak akan ada masalah ke depannya seperti itu, Pak? Enggak ada. Karena memang intinya kan ada pada jaksa, polisi ini kan fasilitator. Ya. Fasilitator, dia memberikan fasilitas berupa waktu. Mungkin sekarang kejaksaan itu ada di rumah restoratif di pantai. Ya. Walaupun itu sebenarnya ya boleh saja kalau kelebihan duitnya. Oke, baik. Maksud saya, kalau yang biasa kan kita bisa gunakan, bahkan penelitian saya tuh, kalau dia muslim boleh saja di masjid kita pinjam sebentar kan, tidak masalah tuh. Atau di tempat lain lah, kantor lurah ya. Jadi bukan tempatnya yang penting, tapi prosesnya. Dan saya katakan kita baru bisa bermusyawarah itu kalau ada pengakuan bersalah. Gentleman lah sifat. Nah, ini yang kadang-kadang di Indonesia agak kurang sekarang. Harusnya kalau melakukan kesalahan, gentleman, saya bersalah Pak, keluarganya bilang begitu, dan kami akan bertanggung jawab apapun yang menjadi dampak dari perbuatan salah kami. Nah, dengan pengakuan bersalah itu sebenarnya inilah yang membuat proses peradilan itu cepat, adat ini. Karena kan kita tidak cari siapa yang salah lagi. Orangnya udah datang di depan kita, bukan karena kita gebuk, bukan karena kita sudut rokok, tapi dia datang sukarela bersama keluarganya, pengeluaran, dan menyatakan dia bersalah. Nah, pihak pelaku korban yang sudah didatangi, kata orang Bengkulu itu becaro ya. Iya, becaro. Becaro tentu beda dia. Itu makanya saya katakan, kalau sudah becaro tentu melunak hatinya kan. Ya, mungkin ya sementara kami nak ngomong dulu sama keluarga kami, tapi hatinya tuh sudah melunak. Betul. Beda kalau sistem peradilan Amerika nih, kan itu kan si
pelaku berusaha mempertahankan gimana caranya dia tidak dihukum. Ya. Kalau bisa bohong-bohong, kalau pokoknya ngomong jangan tidak bersalah. Iya. Pokoknya jelas dihukum ya. Nah, jangan, iya. Jadi pusing nih polisi jaksa. Dia ini betul-betul bersalah, tapi tidak ngomong bersalah. Harus dicari minimal alat bukti 2. Itulah proses jadi panjang gitu ya. Iya, iya. Itu ruginya ya. Oke, Iya. baik. Nah, kita kembali ke Pak Rusdi nih ya kan. Nah, untuk Pak Rusdi sendiri. Nah, untuk bagaimana nih? Ini ada satu titipan pertanyaan dari teman-teman TVRI tentunya. Bagaimana tentunya untuk urgensi dokumentasi hasil musyawarah mufakat dalam proses persidangan pidana? Oh, maksudnya dokumentasi itu Ya. foto gitu ya? Iya, betul. Ya. Kalau untuk saat ini malah kita sidang nggak boleh berfoto. Boleh berfoto. Oke, baik. Ya. Tapi kalau terkait ini kan mungkin pertanyaannya ketika terjadi musyawarah Iya. mufakat, dokumentasi itu sebagai apa sih gitu Iya. kan? Ya tentunya sama-sama kita pahami foto ini kan sebagai salah satu bukti ya. Betul. Kalau memang telah terjadi pelaksanaan kesepakatan perdamaian, apapun istilahnya, kesepakatan hasil musyawarah mufakat untuk berdamai, itu sebagai bukti saja kalau itu memang sudah terlaksana, selain daripada yang tertulis. Iya. Kan kadang pihak satu, pihak kedua telah kan itu yang tertulisnya itu kan. betul. Kadang ada materainya. Nah, mungkin foto itu sebagai pendukung lah, pendukung. Itu termasuk bukti kuat atau seperti apa nih kalau foto saja? Ya, untuk saat ini ya kita berpikir tadi ya, kata Prof tuh kalau memang sudah berpikir untuk berdamai, sudah ngaku salah. Kalau kita tanya lagi untuk apa lagi sih kita tanya, orang udah sepakat loh. Oke. Nggak usah bicara kekuatan hukum lagi kan. Nggak ada masalah berarti kan. Gitu loh. Oke, itu kalau jaksanya Pak Rusdi ya, beda lagi kalau jaksa yang lain tentunya. Mudah-mudahan seluruh jaksa cara berpikir kayak ini karena dia Itu sudah Pak, baca ya. buku ini gitu Oke, loh. baik. Kita akan jeda iklan dulu, nanti kita ngobrol lagi. Baik pemirsa tetap bersama kami Iya. di Berdua TVRI Bengkulu.